Eh, saat itu belum ada komunikasi yang baik seperti sekarang ya. Iya. Jadi kalau saat itu memang kita saling berkunjung. Misalnya saja kita terutama pada saat hajatan, ya pada saat hajatan itu kita saling berkunjung. Pada saat sunat saja saya datang waktu itu. Saya masih ingat naik dari Gemolong itu naik kereta api dari Gemolong ke Gambringan ke Blora itu 1 hari naik kereta api dari Gemolong ke Blora saat itu. Ya kita komunikasi terus ya walaupun pada saat itu belum ada HP ya kita saya tidak sering tapi juga pernah bertemu mendatangi Pak Bambang, kemudian juga Pak Bambang juga sering berkunjung ke Gemolong dan kebetulan juga kita bisa berjumpa dan juga kalau ada event-event momen-momen kemana tuh Pak Bambang selalu menginfokan kalau bisa gabung. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Ya pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang YR Sadono di channel Bangsa TV, di mana channel ini kita mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Pada kali ini kita kedatangan Bapak Eko Mulyono, di mana pada sesi ini lagi-lagi akan membahas mengenai sejarah dari Bapak Bambang Sadono yang akan beranjak menjadi 65 tahun pada tanggal 30 Januari. Sebelumnya gimana kabarnya Pak Eko Mulyono? Sehat, alhamdulillah sehat semua, keluarga sehat. Jadi ini kan lebih ke membahas ke Bapak ya dan gimana dulu perkembangan sosok Bapak hingga yang sekarang ini. Lah ada nggak sih hal yang dikenang dari Pak Bambang terutama sejak kecil katanya sering ke Gemolong sama Sragen itu ya? Betul sekali. Jadi saya teringat sekali waktu kecil Pak Bambang sering berkunjung ke tempatnya Mbah Badi Junior itu Mbah Buyut ya. Ya. Nah, kemudian juga sering ke saudara-saudara terutama yang sangat perhatian terhadap saudara-saudara yang kurang mampu. Kebetulan anaknya Simbah atau Mbah Buyut itu ada 8 orang, yang 4 itu laki-laki, yang 4 itu perempuan. Kebetulan yang 4 yang laki-laki itu semuanya sekolah sampai ya tingkat SLTA. Kemudian yang anak-anaknya yang putih 3 itu tidak sekolah, yang 1 sekolah, sehingga anak-anak yang putri yang tidak sekolah itu hingga di dalam perjalanan waktu memang sangat membutuhkan perhatian dari saudara-saudaranya. Kebetulan Mbah Suradi dan Mas Pak Bambang itu sangat peduli terhadap saudara-saudaranya yang membutuhkan perhatian, dan terutama yang anak pertama yang mendidik adik-adiknya itu yang menjadi perhatian bagi
saudara-saudara adik-adiknya maupun keponakan-keponakannya. Itu Mas Raja. Tapi tadi kan si Mbah Buyut itu yang apa Bu Marisih itu ya? Iya betul, Mbah Marise. Oh, Mbah Marisih, iya. Itu hubungannya dengan Bapak bagaimana sih? Maksudnya apakah dikunjungin rutin atau bagaimana sih? Oke, hubungan Mbah sama Bapak itu kan merupakan cucu ya dari Mbah Marise. Mbah Marise itu punya anak sebenarnya 11. Ya. Ya, sebenarnya 11, ada yang sudah meninggal sejak kecil, kemudian yang masih hidup sampai tua itu kan sekitar 8 orang. Nah, Mbah Suradi itu nomor 2 dari yang hidup. Ya, karena itu yang dianggap meninggal sudah ya, artinya tidak dihitung urutan anak keberapa. Kemudian ada yang kembar menurun ke Mbak Mesti ya. Mungkin Mbak Mesti itu juga dapat warisan dari Mbah Buyut Marisih. Barangkali seperti itu ya. Kalau tadi kan sudah hubungan dengan Bu Marisih itu ya. Kalau hubungan dengan kakak atau adik dari Pak Suradi itu bagaimana Pak? Khususnya dengan Bapak atau Ibu Sutio, orang tua dari Pak Eko Mulyono sendiri. Kalau Bapak Sutio itu kan adik dari Bapak Suradi. Ya. Ya, jadi urut-urutannya Mbah Suradi nomor 2, Bapak Sutio nomor 3. Jadi masih adik pas, artinya urut-urutannya itu 2 ke 3. Dan kebetulan anak-anaknya pada saat itu komunikasi antara cucunya Mbah Marisih itu sangat baik lah, karena bisa orang tua terutama Mbah Suradi, Mbah Sutio itu bisa saling berkunjung, saling memberikan saling support lah pada saat itu ya. Dan terutama Mbah Suradi itu juga menjadikan motivasi juga kepada saudara-saudaranya yang lain. Waktu itu Bapak Sutio atau Mbah Sutio itu waktu itu tidak sekolah saat kecil itu karena situasi saat itu. Kemudian Mbah Suradi, menurut cerita Mbah Marisih itu, Mbah Suradi meminta pokoknya Sutio harus sekolah. Nah, yang mendidik, yang menjadikan Bapak Sutio itu sekolah, ya karena dorongan dari Bapak Mbah Suradi. Nah, barangkali itu semangat motivasi Mbah Suradi itu mengikuti anak-anaknya, cucu-cucunya, itu juga salah satu semangat yang ditanamkan oleh Mbah Suradi kepada adik-adiknya saat itu. Terutama masalah pendidikan itu diutamakan oleh Mbah Suradi saat itu. Menurut cerita dari Mbah Buyut. Ya. Berarti apa memang di keluarga ini apa itu ya, pendidikan emang dipentingkan sekali ya Pak? Dari pengetahuan itu sangat penting ya. Kita tahu pada waktu itu banyak orang yang tidak sekolah ya. Pada saat itu banyak orang yang tidak sekolah di desa. Tapi kenapa Mbah Suradi saat itu mendorong adik-adiknya untuk bersekolah? Barangkali sudah bisa memandang ke depan seperti apa. Padahal pada saat itu sekolah saja sangat sulit dan jauh lokasinya. Itu yang menjadikan dorongan Bapak Sutio itu melanjutkan sekolah. Dan sekolah waktu itu barangkali usianya sudah kalau waktu itu ya sunat itu kan orangnya sudah gede. Sekolahnya itu katanya setelah sunat Mbah Sutio itu. Oh. Ibaratnya telat karena ada dorongan dari Mbah Suradi. Berarti itu ya, walaupun telat tapi tetap didorong seperti itu ya? Betul. Jadi yang sekarang bisa dirasakan kan ternyata terbukti bahwa
dalam perjalanan waktu memang pendidikan sangat penting, sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Ya, kemudian kalau berbicara tentang Prawira Orjan ini kan keluarga yang besar ya ini. Nah, kira-kira itu komunikasi Bapak dengan sepupu-sepupu jauh dan umumnya keluarga besar itu bagaimana Pak yang dirasakan oleh Pak Eko Mulyono? Saat itu belum ada komunikasi yang baik seperti sekarang ya. Ya. Jadi kalau saat itu memang kita saling berkunjung. Misalnya saja kita terutama pada saat hajatan, ya pada saat hajatan itu kita saling berkunjung. Pada saat Pak sunat saja saya datang waktu itu. Saya masih ingat naik dari Gemolong itu naik kereta api dari Gemolong ke Gambringan ke Blora itu 1 hari naik kereta api dari Gemolong ke Blora saat itu. Kalau dalam beberapa tahun terakhir ini komunikasinya masih dijaga apa Pak yang dengan Pak Bambang Hartono? Ya kita komunikasi terus ya walaupun pada saat itu belum ada HP ya kita saya tidak sering tapi juga pernah bertemu mendatangi Pak Bambang, kemudian juga Pak Bambang juga sering berkunjung ke Gemolong dan kebetulan juga kita bisa berjumpa dan juga kalau ada event-event momen-momen kemana itu Pak Bambang selalu menginfokan kalau bisa gabung ya sehingga saudara-saudaranya tetap terjaga dalam silaturahmi dan semuanya diberitahu ada momen-momen apa diberitahu sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama. Ya. Berarti masih tetap menginfokan seperti itu ya, Pak? Ya, dan kebetulan sekarang ada grup itu akan lebih mudah, lebih cepat di dalam hal komunikasi, informasi. Ada hal-hal yang sangat penting, itu mungkin dalam hitungan detik kita sudah bisa tahu mengenai informasi kondisi saudara-saudara yang lain. Gitu. Saya sebenarnya agak penasaran nih Pak Eko Mulyono. Sebenarnya sosok Pak Bambang pada waktu itu tuh bagaimana sih? Maksudnya apakah pendiam atau apakah ramah atau? Ya ini waktu sejak kecil Mas Pak Bambang kemudian sampai dengan usia sampai hari ini pun saya punya catatan. Ya, saya mencatat itu tentunya apa yang saya lihat. Ya, apa yang saya lihat kemudian dari apa yang saya lihat itu dari sejak kecil Pak Bambang Radono itu memang orang yang ulet. Ya, pada saat lulus SMA waktu itu bekerja di Tegal kalau nggak salah ya. Waktu itu terus kemudian berkunjung ke tempat Simbah dengan teman-temannya ya itu juga saya masih ingat. Di samping itu juga sebenarnya Pak Bambang sendiri itu adalah pribadi yang ulet. Saya melihat dia sejak kecil ya kemudian juga fokus dalam hal keinginan. Ya, dalam hal keinginan itu menurut saya fokus Pak Bambang. Ya, sehingga Pak Bambang itu kan artinya dari kita juga tahu ya keluarga dari Mbah Suradi, keluarga dari keluarga yang lainnya ya memang saat itu untuk saja ya itu kan juga tidak mudah. Artinya dari sisi finansial. Kemudian dari usaha keras
Pak Bambang Sadono pada saat itu, ya saya melihatnya bahwa setelah lulus SMA, kemudian bekerja di kalau nggak salah pada saat itu, kemudian dalam perjalanan waktu saya dapat informasi lagi bahwa Pak Bambang Sadono pindah ke Semarang menjadi wartawan Suara Merdeka, kemudian sambil kuliah, juga mengajar, sehingga dari situ menurut saya Pak Bambang adalah memfokuskan apa yang menjadikan suatu keinginan. Dan memang saya juga melihat, memperhatikan Pak Bambang Sadono itu kan penulis yang ulung pada saat itu. Ya, saya sering membaca berita, membaca sering membuat puisi dituangkan atau ditulis dalam koran, kemudian juga dalam tulisan-tulisan sebagai wartawan Suara Merdeka. Saat itu kalau membaca Suara Merdeka saat itu yang saya cari itu kodenya S10. Ya, kalau S10 itu saya baca sampai tuntas. Karena itu kalau S10 itu pasti hasil dari Pak Bambang Sadono. Ya. Dan saya bangga dengan membaca dengan tulisan S10 itu sampai saya clipping. S10 nah, itu merupakan juga bagi saya sebagai keluarga Pak Bambang Sadono juga bangga bahwa ternyata karya-karyanya Pak Bambang itu dibaca oleh orang banyak dan dikenal oleh orang banyak. Dan juga penampilan Pak Bambang itu tadi yang ditanya Mas Raja, Pak Bambang itu penampilannya tenang, low profile, ya. Sampai sekarang kan tenang, low profile, ya. Dan selalu saya melihat, ya ini pengamatan saya saja. Pak Bambang itu selalu melihatnya itu tidak ada beban. Yang tidak ada beban, walaupun barangkali bebannya banyak, tapi penampilan Pak Bambang yang saya lihat itu selalu dengan wajah gembira. Ya, tidak usah kita bahasa tubuhnya kan kelihatan. Ya, saya melihatkan dari bahasa tubuhnya, dari wajahnya, dari penampilannya itu selalu gembira. Ya barangkali itu yang menurut saya Pak Bambang sehingga bisa fokus, kemudian juga bisa melakukan karya-karya yang baik dan tenang, sehingga bisa lancar lah apa yang dikerjakan oleh Pak Bambang itu. Iya, iya. Kalau dari yang saya amati sendiri, sepertinya dengan menjaga komunikasi dan hubungan yang baik juga dengan Mbah Suradi atau Mbah Buyut itu sebenarnya juga banyak belajar seperti itu ya, maksudnya kan diajari terus seperti itu. Apakah seperti itu, Pak? Iya, memang saat itu yang paling perhatian, ya paling perhatian terhadap keluarga besar, perhatian yang keluarga besar Pak Wiroredan itu Mbah Suradi. Ya, Mbah Suradi itu terus kemudian diteruskan Pak Bambang Sadono. Ya, maka kalau dengan momen-momen event apapun, ya pasti istilahnya menunggu petuah dari Mbah Suradi atau Pak Bambang sampai dengan saat ini. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh beliau itu yang merupakan menjadikan langkah-langkah berikutnya bagi keluarga besar Mbah Pak Wiroredan. Iya, iya. Kemudian ini Pak Eko Mulyono, jadi setelah sekian lama mengenal Pak Bambang Sadono ini, ada nggak sih cerita yang paling berkesan atau mungkin kesan yang paling didapatkan setelah selama ini mengenal Pak Bambang Sadono? Silakan Pak Eko. Ini kan ya, jadi saya banyak ya, mungkin barangkali perlu saya sampaikan juga nanti ini ya. Jadi Pak Bambang Sadono dalam usia
berapa sekarang ini 65 tahun ya. Iya, 65 tahun. tahun ya. Nah, dalam usia 65 tahun ini, barangkali Pak Bambang itu kamusnya bahasa Indonesia mungkin hilang atau gimana ya, saya nggak ngerti ya. Pensiun itu mungkin nggak ada di kamusnya Pak Bambang. Jadi kalau orang istilahnya, usia 60 tahun itu orang akan menikmati pensiun, menikmati kita sudah istilahnya dalam berkarya sudah selesai. Tapi Pak Bambang Sadono itu kamusnya tidak ada dalam bahasa Indonesia, itu mungkin nggak ketemu mungkin. Kamusnya pensiun itu nggak ada. Ya, sehingga sampai dengan hari ini pun Pak Bambang masih berkarya, masih terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang di situ akan banyak bermanfaat bagi orang lain. Dan saya sangat hormat sama Pak Bambang, sangat menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Misalnya saja, kita sekarang misalnya saja, Pak Bambang memang nulis yang handal. Ya, kalau kita sampai saat ini kan, kalau kita menulis di harian, kan orang sekarang sudah tidak banyak yang memperhatikan harian. Iya. Mungkin banyak harian-harian yang sudah tutup. Dan sekarang sudah beralih kepada teknologi yang terkini, yang model yang dilakukan oleh Mas Junior Rada. Ya, seperti ini kan kita mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Nah, saat itulah Pak Bambang juga jeli untuk menyampaikan inspirasi kepada orang lain dengan mengikuti perkembangan teknologi. Itu yang saya lihat, yang saya rasakan terhadap Pak Bambang Sadono saat ini, tetap berkarya, tidak ada istilah kata pensiun. Itu yang sebenarnya motivasi saya juga, ya, motivasi saya juga, bahwa kita berkarya itu kan tidak harus dalam satu bidang tertentu. Oke, ke dalam karya mungkin kita bisa ada kata istilah pensiun, tapi berkarya itu tetap sampai kapanpun kita lakukan, dan itu sampai ya tidak akan selesai berkarya itu. Menurut saya seperti itu. Itu juga menjadikan motivasi saya, Mas Raja. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Iya, Pak. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir ini, Pak Bambang sendiri kan sekarang sudah terjun ke dunia media sosial dan YouTube seperti itu. Ya. Di usia yang ke-65 ini, kira-kira apa saran dan harapan dari Pak Eko Mulyono terhadap Bapak ke depannya? Saran saya tetap juga melakukan inovasi-inovasi, karena di dalam usia 65 tahun ini sebenarnya bukan usia tidak produktif, tapi justru banyak karya-karya yang lebih, terutama kebajikan itu, ya, semakin usia yang tinggi semakin
kebajikan itulah yang bisa disampaikan kepada generasi muda dan tetap berkarya walaupun di dalam usia di atas 65 tahun itu masih produktif ya, untuk bahwa dalam hal kita inovasi kita tidak pernah berhenti. Oke, fisik mungkin bisa berkurang, tetapi dari segi pikiran, dari segi ide-ide itu muncul terus. Nah, ide-ide dan inspirasi itu yang perlu disampaikan, terutama untuk keluarga dan juga untuk orang banyak yang juga saat ini sebenarnya banyak orang membutuhkan suatu motivasi dalam hal terutama situasi yang saat ini itu sudah sangat berubah. Ya, mestinya juga mengikuti kemauan untuk saat ini seperti apa. Ya, dan juga Pak Bambang, ya, saya juga salut terhadap keluarga Pak Bambang dan anak-anaknya, ya itu bisa berkarya sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan itu menurut saya suatu kebanggaan sendiri bagi keluarga dan juga keluarga besar Trah Pawiro-Regan. Itu terus terang saja yang selalu menjadikan satu kebanggaan adalah keluarga Bapak Bambang Satrono. Yaitu juga harapan dari keluarga berkarya bisa memberikan semangat untuk orang-orang di sekitarnya dan yang membutuhkan. Dan selama ini Pak Bambang selalu peduli kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Artinya membutuhkan bantuan itu bukan secara materi saja, tapi juga dari suatu ide-ide, inspirasi, itu juga sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Itu Mas Junior Raja. Ya, sangat luar biasa sekali ya memang Pak Bambang ini. Maksudnya semoga para penonton di sini dapat mengambil inspirasi dan motivasi juga dari jalan hidup Pak Bambang, sehingga ke depannya bisa berkarya seperti yang dikatakan oleh Pak Eko Mulyono tadi. Terima kasih Pak Eko Mulyono atas sudah menempatkan waktunya untuk wawancara di sini. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Ini ada saya yang terakhir ya. Ini ada banyak catatan yang saya tulis ya. Tadi ya, saya tuliskan itu. Jadi yang pertama itu memang Pak Bambang sebagai orang yang tadi ulet, fokus, senang, ya, dan selalu gembira, low profile. Ya, kemudian juga Pak Bambang itu peduli kepada orang yang membutuhkan bantuan tanpa memandang latar belakang, baik asal-usul, agama, keyakinan. Dan, bagi orang yang kenal yang membutuhkan bantuan, belum tentu bantuan itu bisa diterima dengan baik bagi yang meminta, tetapi Pak Bambang selalu peduli kepada orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan belum tentu orang yang tidak mampu. Orang yang mampu pun ternyata banyak yang membutuhkan bantuan Pak Bambang. Yang kita lihat. Kemudian yang ketiga, Pak Bambang itu memang sebagai motivator. Ya, bagi orang yang membutuhkan dan mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Dan saya sendiri pun juga sebenarnya terinspirasi. Mungkin Pak Bambang sendiri juga lupa. Misalnya saja pada saat pertemuan Trah Pawiro-Regan, ya, misalnya saja, usaha, ya, usaha itu sing iso diwariske kepada keluarga. Itu yang saya ingat betul, dan memang saya rasakan benar sekali bahwa memang kalau kita punya usaha, kalau bisa itu usaha itu tidak bisa diteruskan oleh keluarga.
Dan kebetulan saya punya usaha juga yang mengerjakan adalah istri dan anak-anak. Itu juga salah satu inspirasi dari Mas Bambang. Mungkin Mas Bambang mungkin lupa juga ngomong kepada saya, tetapi yang saya ingat bahwa kamu punya usaha, kalau bisa diturunkan atau dikerjakan oleh keluarga. Kemudian juga karena Pak Bambang juga penulis yang handal dan karya-karyanya sudah banyak dibaca banyak orang, maka dari itu dalam hal menulis, ya dalam hal berkarya, ya barangkali bisa disampaikan ke orang lain dalam bentuk media-media yang seperti yang sekarang ini. Yang sekarang orang sudah tidak mau membaca lagi harian, majalah, ya barangkali ini yang perlu kita cari seperti yang sekarang ini lakukan adalah menyampaikan inspirasi dengan metode-metode yang saat ini. Dan yang saya ingat juga, ya Pak Bambang itu peduli kepada budaya Jawa, ya budaya Jawa. Ya menurut saya budaya Jawa itu adalah sangat tinggi filosofinya, falsafahnya. Ya itu banyak digali falsafah Jawa itu. Ya, Pak Bambang itu sangat peduli terhadap budaya Jawa sampai menjadi waktu itu nguri-uri waktu itu wayang wong di Semarang itu itu namanya itu waktu itu yang sangat populer sekali setelah dalam perkembangan zaman itu sangat luntur ya sampai Pak Bambang kan istilahnya peduli terhadap kegiatan wayang orang di Semarang itu, pernah juga melihat di sana, dan itu barangkali sangat luar biasa Pak Bambang untuk mempertahankan tradisi-tradisi seperti itu. Ya barangkali itu tidak akan mendapatkan nilai materi apapun, menurut saya tidak ada, tetapi itu adalah suatu pengorbanan Pak Bambang untuk menguri-uri budaya Jawa yang saat ini memang tidak banyak orang yang peduli terhadap budaya Jawa untuk menggali budaya Jawa. Yaitu kesan-kesan saya, dan juga untuk yang terakhir, semangat Pak Bambang Satono di dalam berkarya. Walaupun usia di atas 65 tahun, karya tidak akan berhenti. Sangat menginspirasi sekali ya. Tapi apa yang dikatakan Pak Eko Mulyono di sini betul ya. Maksudnya memang karena kesenian itu juga menjadi bagian yang sangat besar ya di masa kecilnya Pak Bambang Sadono, di mana akhirnya itu juga menjadi bagian yang besar dari masa kecil saya juga. Maksudnya saya juga jadi suka wayang seperti itu pastinya juga turunan dari Bapak sendiri seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Eko Mulyono, sehat terus. Semoga nanti keluarga besar Trah Prawiraharjan bisa kumpul lagi. Ini udah lama nggak kumpul. Ya, iya. Nanti akan kita cari waktu yang tepat. Siap. Nanti mungkin setelah pandeminya sudah menurun lagi, nanti kita bisa reuni kembali ya di keluarga besar ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dari sesi mengulik sejarah kehidupan Bambang Sadono. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Eko Mulyono. Tetap di channel Bangsa TV.